Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, hiduplah keluarga Pak Wiryo dan Bu Sarti bersama keempat anak mereka, 1 lelaki dan 3 perempuan. Anak lelaki satu-satunya, Aryo, sejak kecil sudah dibesarkan dengan anggapan bahwa dialah penerus keluarga. Aryo ini yang bakal jaga nama keluarga kita, begitu seringnya Pak Wiryo berkata kepada tetangga. Sementara itu, 3 anak perempuannya, Sari, Dewi, dan Lestari, hanya dianggap sebagai beban yang nantinya akan menikah dan ikut suami. Ketika Pak Wiryo dan Bu Sarti meninggal dalam waktu berdekatan karena sakit, Aryo langsung mengambil alih semua harta. Tanah warisan, rumah besar peninggalan orang tua mereka, hingga sawah yang menghampar luas di ujung desa. "Aku yang berhak atas semua ini," teriak Aryo ketika ketiga saudara perempuannya meminta bagian. "Kalian perempuan, harta ini bukan buat kalian." Dewi menangis, Lestari memohon, dan Sari hanya bisa diam dengan mata nana. Mereka kehilangan tidak hanya orang tua, tapi juga satu-satunya saudara lelaki yang mereka punya. Namun, Aryo tidak peduli. Ia menjual satu persatu aset orang tuanya. Rumah yang tadinya kokoh dan besar mulai kosong, barang-barang berharga dijual, sawah yang subur kini menjadi ladang kering tanpa pemilik. Semuanya untuk melunasi utang-utang orang tuanya yang selama ini tidak pernah mereka tahu. Ternyata, selama hidup, Pak Wiryo banyak berhutang untuk menjaga kehormatan keluarga. Mereka berpura-pura kaya, tapi nyatanya semua yang mereka punya sudah digadaikan. Aryo tidak pernah tahu, hingga akhirnya warisan itu habis hanya untuk melunasi semua utang tersebut. Dan kutukan pun dimulai. Suatu malam, Aryo tidur di rumah yang hampir kosong. Tanpa kasur empuk, tanpa lampu terang. Hanya dirinya sendiri, ditemani bayangan di dinding dan suara angin yang mendesis di antara lubang-lubang kayu jendela. Dari arah dapur, terdengar suara langkah kaki menyeret. Seperti seseorang yang pincang. Aryo terbangun, jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke pintu kamar yang setengah terbuka. "Ada siapa di sana?" tanyanya dengan suara bergetar. Tak ada jawaban. Tapi suara itu makin mendekat. Hingga akhirnya, muncul sesosok tubuh kurus kering di balik bayangan. Matanya cekung, kulitnya mengelupas, mulutnya menyeringai dengan gigi-gigi tajam menguning. Itu adalah wajah ayahnya. Aryo menjerit dan meloncat mundur. Namun, dari belakang, ada sosok lain, ibunya. Dengan wajah yang lebih menyeramkan, tangannya menjulur hendak mencengkeram Aryo. "Kau telah menghancurkan keluarga ini." Suara mereka bergema di seluruh ruangan. Aryo berusaha lari, tapi tubuhnya kaku. Keringat dingin membasahi bajunya. Saat itu juga, ia melihat bayangan 3 saudara perempuannya berdiri di ambang pintu, menatapnya dengan mata kosong. Sari menjadi pengemis di kota, Dewi terpaksa menjadi pelayan kasar di sebuah kedai, dan Lestari menjual tubuhnya demi bertahan hidup. Semua itu akibat keserakahan Aryo. "Kau telah memusuhi keluargamu," suara hantu-hantu itu menggema. "Kau akan merasakan nasib yang lebih buruk." Tiba-tiba, ruangan berubah. Aryo bukan lagi di rumahnya. Ia kini berdiri di jalanan kumuh, pakaiannya compang-camping, tubuhnya kurus dan bau. Orang-orang menatapnya dengan jijik. "Pergi sana," bentak seorang penjual nasi. Aku Aryo, ini rumahku."
Suaranya lirih, tapi tak ada yang mengenalinya lagi. Ia telah menjadi seorang pengemis, tersingkir dari kehidupan yang dulu ia bangga-banggakan. Kutukan itu nyata, dan ia tak akan bisa lari dari keadilan yang telah menanti.